screen ya. Oh, ini view all. Share screen. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak dari minggu-minggu sebelumnya? Materi yang sebelum-sebelumnya? Nggak ada ya? Kalau ada pertanyaan, ntar. Speaker gue udah. Oke. Mudah-mudahan suara saya masuk bagus nih. Mudah-mudahan nggak terlalu pecah suaranya. Oke. Nggak ada pertanyaan, aman? Nggak ada pertanyaan ya? Pak Hartono belum nongol ya? Pak Hartono, dia bukunya hampir selesai, tinggal satu bab lagi. Kalau yang lain kepaksa ngerjain ujian. Oke. Sekarang materinya akan menjadi lanjutan dari kuliah sebelumnya. Bentar, saya tutup dulu ini semua. Ini ada Pak Digit di ruangan kita hari ini. Pak Digit itu apa? Lu tuh apa sih? Apa? Pegiat aja, pegiat. Pegiat security. Penjahat dia. Jadi ada Pak Digit di ruangan kita hari ini. Dia mau ikut kuliahnya Ono juga. Monitor. Dia dosen sih sebenarnya. Curang dia. Dia mau ngelihat gimana caranya Ono ngajar. Betapa kacaunya kalau Ono ngajar. Nih, sorry ya, saya tutupin dulu ini. Biar enteng. Oke. Sip. Kita akan masuk ke kampus Dharma Jaya ACID. Oke. Nah, saya kemungkinan akan loncat mundur. Oke. Bentar. Saya approve dulu yang masuk. Oke. Kok belum di-save sih? Oke, saya save. Saya akan masuk ke kuliah kita. Jadi kemarin kita sudah sampai terakhir sih sebenarnya, hampir terakhir banget. Kita sudah masuk ke forensik. Oke, saya gedein lagi biar kelihatan. Buat Pak Digit, ini ada di LMS Dharma Jaya ACID. Dan ini kuliahnya boleh di-copy. Ada file ininya sih sebenarnya, file backup course-nya. Jadi kalau mau bisa diambil di copy. Backup course-nya ada di LMS Ono Center /Moodle. Atau saya kasih lihat lah. Jadi backupnya ada di sini LMS Ono Center /Moodle. Ya, salah masuk dia. Masuknya ke sini. Oke. Jadi buat yang lain juga sama aja sih. Jadi buat Anda semua, kuliah ini ada di LMS Ono Center /Moodle. Kalau turun ke bawah dikit, ini ada di page depannya. Kebetulan LMS Ono Center dipakai juga untuk kampus Merdeka. Jadi bisa jadi kredit sarjana di kampus Politeknik Negeri Bengkalis, udah diakuin. Jadi kalau Anda dapat nilai bagus di sini bisa ditransfer jadi kredit Politeknik Bengkalis, juga di ITTS ACID. Oke, dan kuliahnya ada di, bentar saya gedein lagi di sini. Ini ada backup course di sini. Ada backup Moodle course, masuk ke course cybersecurity. Ini yang ke berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah itu cybersecurity, kuliahnya bisa di copy dan bisa di restore lagi di Moodle. Jadi kalau di kampusnya Pak Digit ada Moodle, bisa di restore kuliah ini. Cuman ada masalah besar. Bank soalnya kegedean 6.000 soal. Jadi kalau mau restore serius, kepaksa email Ono, minta bank soalnya Ono supaya dikasih ke sana. Gitu aja sih. Cuman ada Anda yang mahasiswa di Dharma Jaya, jangan minta bank soal Ono dulu ya. Karena kalau Anda punya bank soalnya Ono, Anda bisa dapat nilai A semuanya langsung tanpa ngerjain apa-apa. Jadi santai banget hidupnya. Supaya Anda hidupnya agak susah, bank soalnya nggak saya kasihin ke Anda. Beres ya? Oke. Karena forensik udah minggu lalu dan sebelumnya saya udah membahas tentang GNU PG dan teman-temannya, sebetulnya saya mau mundur
saya akan bahas yang gampang-gampang ya. Sebenarnya saya pengen yang, oke, saya pengen bikin ini dong, pooling pertanyaan. Eh, Mending saya ngomong tentang GNU PG atau ngomong tentang IP versi 6? Ini ada yang masuk lagi. Ada yang mau saran GNU PG, cyber security atau versi 6, IP versi 6. Sorry. Sorry, bukan GNU PG, salah. Mau cyber security atau IP versi 6? Ada yang mau saran nggak? Nggak ada? Nggak ada? Versi 6, Pak. IP versi 6 aja? Oke. Sesuai saran, saya akan coba masuk ke IP versi 6 ya. Dan ini jarang dosen ngajarin IP versi 6. Saya akan, karena saya sempat kalau nggak saya sempat ngasih yang sederhana IP versi 6. Saya akan coba masuk IP versi 6 yang susah. Kita akan coba setting IP versi 6 di router langsung ya. Jadi kita akan mainan router dan kita akan coba setting IP versi 6-nya di router buat OSPF, BGP dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Jadi ini mundur, kalau tahu ini materinya mundur sebenarnya. Oke, saya akan kasih lihat screen sharing lagi. Share screen. Oke, ini udah mulai share screen. Nih. Oke. Ini saya masuk ke kuliahnya. Jadi ini buat Pak Digit nih. Kuliahnya dibagi 3 sebenarnya. Jadi bagian pertama yang paling atas ini, bagian awalnya adalah tentang jaringan. Sampai sini ya, network programming. Network programming itu IoT sih sebenarnya. Terus diajarin cara coding di network. Jadi kalau coding yang normal kan input, proses, output. Input, proses, output di komputer yang sama. Kalau network programming, input, kirim, output. Dan itu konsekuensinya akhirnya larinya ke IoT. Dan IoT yang bagus harusnya ditempelin ke kuliah yang satu lagi adalah kuliah data science. Oke. Tapi yang ini tentang lebih ke arah sensornya. Jadi di yang awal ini ada konsep TCP/IP, ada simulator jaringan, ada IP versi 6, ada routing, ada advanced routing. Jadi bagian advanced routing itu diajarin IP versi 6, kemudian kita masukin ke OSPF, BGP segala macam. Di routing yang biasa ini, kalau nggak salah udah pernah saya kasih lihat di kuliah sebelumnya, itu pakai OSPF, BGP, cuman IP versi 4. Jadi hari ini saya akan coba bahas lagi, cuman saya akan masuk ke yang lebih advance, IP versi 6 yang dipakai. Di sini juga diajarin tentang Open BTS sama VoIP, cuman kalau online susah ngajarin. Jadi ini Anda ngelihat ini aja video saya yang di YouTube ya. Network benchmarking buat mengukur. Setelah ini udah bisa, kita masuk ke hacking. Di sini hackingnya sampai UTS. Oke. Jadi di sini ada materi tentang intro hacking, persiapan hacking, footprinting, sniffing, hacking virus, attack password, attack database, sampai file sharing ini. Cuman kemarin kalau nggak salah saya sempat kasih lihat yang di luar ini sih kayak bukan MITM sih, kayak pakai MSF, Venom segala macam. Setelah hacking baru security, masuk security yang ini. Oke. Sebagian dari security ini udah dibahas lebih dalam. Jadi fokusnya ke arah security, vulnerability analysis, dasar pengamanan server. Cuman ini sebagian materi saya loncat. Jadi firewall dikasih, VPN dikasih. VPN itu bikin VPN, pakai OpenVPN segala macam. Web application firewall belum sempat saya kasih. Ini sebenarnya pilihan yang tadi. Mau masuk ke IP versi 6 yang advance atau web application firewall. Intrusion detection dikasih, termasuk cara bikin apa sih kemarin dia? Rules-nya. Didemoin cara bikin rules, kemudian basic data security 2 minggu yang lalu, terus forensik minggu lalu. Oke. Jadi sebagian nggak dikasih. Sekarang kita akan mundur lagi ke IP versi 6 sama advanced routing jadi satu. Oke. Kalau ada pertanyaan tolong teriak langsung ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi IP versi 6 dan advanced routing. Ini saya tutup dulu ya. Oke, biar enteng. Simulasi akan dilakukan pakai GNS3. Simulasinya akan GNS3. Oke.
Oke, GNS3 bisa diambil free di internet. Jadi kita bisa mainan mikrotik tanpa punya mikrotik. GNS3 adalah simulator jaringan, tapi peralatan jaringannya kita taruh di VirtualBox. Oh no, share screen-nya belum ya? Wah, alah. Udah Pak. Udah. Oh, Pak Digit bisa lihat. Ini semua Oh, nggak saya nggak bisa ya, Pak. Wah, lo mati dah gue. Oh iya, ini share screen kok saya. Coba saya stop, saya share screen lagi ya. Ini saya stop. Sekarang saya coba share screen lagi. Biar nggak penasaran. Oh, ada yang masuk ya. Oke, saya coba share screen lagi. Oke, saya share screen lagi. Hah? Udah masuk lagi? Gimana? Kelihatan nggak share screen saya? Coba, saya masuk ke GNS3 nih sekarang. Iya, nggak bisa, Pak. Kayaknya punya saya ada yang masalah sinyal kayaknya, Pak. Waduh, 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 waduh. Ya, saya bisa, Pak. Kalau nggak gini aja lah, dengerin suaranya. Tapi kalau Dan- nanti kalau nggak bisa masuk ke kepala, ini saya akan rekam, mudah-mudahan nggak ada masalah. Saya upload ke YouTube, jadi lihat YouTube aja. Atau lihat yang Ono Center Saka Milenial ya. Iya, Pak. Oke. Antara YouTube sama Ono Center Saka Milenial, dua itu. Tapi kalau kesusahan bisa putusin aja sambungan, nggak apa-apa sih. Oke, buat saya sih nggak ada masalah. Oke, sekarang buat anda, ini karena di sebelah saya ada Pak Digit, saya akan neranginnya kayak mundur ke belakang ya. Kalau nggak ada Pak Digit, saya loncat soalnya. Pak Digit nih dosen, hati-hati, lu jangan macem-macem lu. Ini dosen sebelah gue. Dosen sambutan. Oke. Lu udah pernah pakai GNS3 belum? Pakai cuman buat nge-lab di lokal doang sih. Oh iya emang. Ya oke. Jadi mahasiswa perlu diajarin kayak ginian biar dia punya lab lokal. Jadi nggak perlu lab gede. Oke. GNS3 ini kita punya router. Oh, mikrotiknya belum gua masukin di sini. Oke, jadi saya harus masukin mikrotik gua ke sini. Ini ada 3 mikrotik. Saya akan masukin ke. Oh, ini yang saya akan copyin cloning. Saya bikin mikrotik keempat ya. Saya butuh 4 mikrotik soalnya. Bentar. Generate new MAC address, next clone, full clone. Oke, jadi ada mikrotik 1, 2, 3, 4. Dan kebetulan 4-4-nya belum saya masukin ke dalam GNS3 saya. Yang masuk baru Cisco semua, Cisco 1700, 2600, 2691, 3600 dan sebagainya. Sekarang saya akan masukin mikrotik 4 biji karena saya akan melakukan akan melakukan simulasi advance routing. Jadi saya akan coba main OSPF dan BGP dan itu IP versi 6 yang dipakai. Atau kalau mau gila kita dual stack ya. Versi 4 dan versi 6 ya. Kapan lagi gue bikin kacau Republik. Jangan khawatir, ini direkam jadi nanti Anda bisa ngelihat rekamannya. Oke. Nah, udah ada mikrotiknya. Salah setting berarti saya di sini. Iya settingnya salah. Oke, saya harus rubah settingnya. Ini mikrotik dilihat bukan sebagai router, mikrotiknya dilihat sebagai komputer. Ini harus dirubah settingnya. Configure template, saya rubah ini bukan end device, dirubah jadi router. Konsolnya telnet. Oke. Networknya 8. Oke, bener allow. Ini kesalahan. Ada kesalahan. Configure template-nya ini bukan end device, ini router. Konsolnya telnet. Networknya 8. Oke. Jadi mikrotiknya punya 8 ini ya. Configure ini router, ini telnet, networknya 8. Oke. Cuman saya baru punya 3 mikrotik. Ini kalau kita lihat sekarang di bagian router ada 3 mikrotik. Sekarang saya akan nambahin lagi mikrotik yang keempat, preference, masuk ke VirtualBox. Saya akan new, dia langsung ngomong ke VirtualBox-nya. Di sini ada mikrotik 4, saya masukin mikrotik keempat, edit dulu. Dia adalah router, console type-nya telnet, network-nya 8. Oke, allow GNS3 untuk mengkonfigurasi semua interface.
apply, oke. Jadi saya punya 4 mikrotik sekarang di GNS3-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan percobaan. Percobaannya itu ada di wiki. Oke, saya terima dulu. Oke. Percobaannya akan ada di wiki, bisa dilihat di alamat onocenter.org/wiki. Ini rencananya mau saya jadiin buku sih sebenarnya, itu yang belum sempet. Oke. Kata kuncinya adalah TCP IP Advanced Routing. Coba lihat di sini. Ada IP versi 6 nggak? Kalau nggak salah. Nah, di sini ada IP versi 6 Advanced Routing. Nah, ini udah mulai kacau nih. 2 sekaligus soalnya. Jadi IP versi 6, buat Anda-Anda yang main IP versi 6 bisa, masuk ke wiki saya, masuk IP versi 6 yang ini kalau nggak salah sudah sempat saya kasih di kuliah, IP versi 6 yang normal. Kita akan masuk ke routingnya, ada di bawah Advanced Routing ini. Kita akan coba pelan-pelan ya, main IP versi 6 pelan-pelan. Sekarang jam 6.49, hampir 50. Kita punya waktu sekitar 2 jam kurang. 2 jam. Kita akan coba static routing dulu, kemudian OSPF, kemudian BGP, dan semuanya IP versi 6 dan kita pakai mikrotik. Sebetulnya kita bisa bukan hanya mikrotik ya, kita bisa mikrotik, bisa Cisco segala macam, ada semua di sini, jangan khawatir. Nih bisa dilihat-lihat di situ. Nah, di bawah sini ada IP versi 6 mikrotik, IP versi 6 Cisco, ada Bird. Bird itu turunannya bisa kayak cara konfigurasinya kayak Juniper. Dan kalau kita lihat di operator-operator di provider yang besar-besar, mereka pilihannya cuma 2 sih sebenarnya. Banyaknya pakai 2 biji antara Cisco sama Juniper. Bird ini kayak Juniper tapi jalannya di OpenWRT, jadi lumayan enak buat dipakai. Sekarang kita akan masuk mikrotik. IP versi 6 mikrotik. Kita akan coba bikin router sederhana tapi mikrotik dia. Bikin router sederhana tapi mikrotik. Nah, ini seru nih urusannya. Serunya karena karena guanya kagak jalan. Ke internetnya kagak jalan karena dia IP versi 6. Dan internet gua kagak jalan, nggak ada IP versi 6-nya. Republik ini nggak punya IP versi 6 dan kita ini kebetulan depan saya ada orang-orang Kominfo nih. Gue paling demen kalau ada orang Kominfo depan gue. Karena ISP namanya Pak Digit. ISP singkatan dari apa? Salah loh. Hari ini yang namanya ISP bukan Internet Service Provider. Intranet Service Provider. Lu lihat IP address-nya. IP address-nya intranet, men. Parah banget Republik ini. Jadi, dan Kominfo kagak tahu bahwa ISP-nya jadi intranet semua sekarang. Di depan saya ada orang Kominfo, dua orang. Jadi kan gue demen. Masih muda banget tapi. Masih anak-anak makanya gue bully. Si orang kurang ajar ngebully. Parah banget gue. Kita akan konfigurasi ya. Kita akan bikin router yang bisa, tapi kita nggak bisa ke internet nih. Ya udah nggak apa-apa ya. Kita nggak ke internet aja, tapi kita akan konfigurasi routernya, mikrotiknya. Mikrotik ini gue ambilnya dari sini sih, tahu kan? Mikrotik.com ya, free. Mikrotik.com, bisa diambil. Sekalian ngasih lihat aja lah. Ini mikrotik.com, saya gedein, masuk ke bagian software, kemudian di bagian sini ada cloud hosted router, di sini ada OVA template, jadi bisa diambil free gratis sih, file OVA-nya dimasukin ke VirtualBox, jadi bisa langsung jalan di VirtualBox, gitu ya, dan itu yang saya pakai. Sekarang saya akan bikin router, jaringannya kayak gini aja. Jadi ada Kali Linux, ada mikrotik, ada cloud, sama akan saya pasang server 1 biji. Jadi saya akan bikin jaringannya sederhana aja, masuk ke GNS3 lagi. Saya ambil mikrotik 1 biji.
Saya akan pasang cloud di situ, pakai NAT, karena saya pakai WiFi sekarang. Ini saya nggak pakai internet beneran, ini pakai WiFi. Pakai WiFi lagi, pakai 3G, pakai handphone, parah banget nih gue. Terus saya akan pasang server buat ngobok-ngobok korban. Saya ganti nama aja, korban di sini. Oke. Kemudian saya pasang Kali Linux buat nyerang. Oke. Tapi intinya sih saya akan, ada yang masuk lagi. Oke. Mana gue? Sini ya. Oke. Kita akan sambungin ya. Cuman sambungan ke internetnya nggak bisa ini. Karena IP versi 6. Oke. Dah. Sekarang kita onin semua. Saya nyalahin itu semua. Tiga-tiganya akan nyala. Server nyala, Mikrotik nyala, Kali Linux nyala, dan IP versi 6-nya akan diaktifin. Cuma nanti kalau mau ke internet, kepaksa harus ngaktifin 2 sekaligus. IP versi 6 nyala, IP versi 4-nya juga nyala. Dua-duanya akan dinyalain sekaligus. Tapi untuk pertama kali saya akan nyalain IP versi 6, konsekuensinya nggak bisa ke internet sama sekali. Cuman saya akan ngasih lihat bahwa jaringannya jalan, pakai versi 6 aja. Dan di sini, salah klik. Di Mikrotiknya saya akan coba jalanin DHCP. Enaknya DHCP atau bukan ya? Soalnya IP versi 6 lucu, seru banget dia. Dia bisa DHCP, bisa juga yang router advertisement server ya. Oke. Ini Mikrotik lagi loading. Mikrotiknya lagi loading. Oke. Kali Linux sudah on, korban udah on, tapi tidak dapat IP address. Coba kita lihat punya dapat IP address nggak akan dapat IP address soalnya. Masih loading. Ini pada komplain semua nih, server komplain kagak dapat IP address. Kali Linux sudah on sekarang. Oke, saya akan masuk ke Kali Linux-nya, dan dia nggak dapat IP address nih sekarang. Soalnya nggak ada DHCP server, nggak ada apa-apa sama sekali. Mikrotiknya adalah Mikrotik kosong yang diambil dari internet harusnya. Mudah-mudahan udah saya kosongin. Waktu kemarin kita eksperimen segala macam, harusnya saya kosongin lagi nih. Kecuali saya ngelupa ngosongin. Oke. Nah, connection fail. Coba kita lihat. Ini nggak dapat IP address ya, dapatnya cuma FE80. Jadi kayak MAC address lokal aja dapatnya, dia nggak ada IP versi 6 benernya nggak ada. MAC addressnya udah, cuman ini aja yang dapat. Udah, Paul. Oke. Dan ini juga akan terjadi dengan server. Coba kita lihat. Servernya masih komplain karena nggak dapat IP address. Mikrotiknya sudah siap running. Oke. Sekarang saya akan masuk ke Mikrotiknya dari GNS3. Untuk masuk ke Mikrotik dari GNS3, klik kanan di sini, saya akan masuk ke konsol. Oke. Supaya bisa copy paste masuk ke konsol, saya akan masuk admin. Passwordnya kosong. You want to see software license? Yes. Quit. Dah, masuk ke Mikrotik. Ajarannya Ono masuk ke Mikrotiknya make command line semua, tidak make ini ya, tidak make web. Tidak make GUI, tidak make Winbox. Parah. Kenapa kayak gitu? Supaya bisa kopas. Jadi kalau kita belajar harus belajar kopas supaya cepat semuanya. Jangan pernah ngapalin, jangan pernah percaya sama dosen Anda. Pokoknya kopas aja udah beres. Yang ngomong dosen lagi. Gelo, lu udah gitu yang diajarin mahasiswa S2. Suruh kopas, kan kacau. Oke. Sekarang kita akan masuk ke sini, kita akan lakukan konfigurasi buat si Mikrotiknya. Di sini langkah pertama di reset konfigurasinya. Kebetulan ini harusnya udah reset sih. Coba dapat IP nggak dia? Coba kita lihat ya, IP address print. Oke, dapat IP, tapi dapat IP-nya versi 6 versi 6 lagi. Dia dapat IP versi 4 ya.
di Ethernet 1 dia dapat IP versi 4, itu WAN-nya dia dapat versi 4. Cuman nggak akan kita pakai karena kita akan coba pakai versi 6 doang. Oke. Jadi sini kita akan bikin bridge. Ethernet yang sisanya akan kita bikin bridge. Namanya bridge 1. Port yang sisanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saya akan jadiin LAN semuanya. Oke. Wah, ini harus kayak geser nih. Oke. 5 6 7 8. Jadi Ethernet 1 WAN, 2 3 4 5 6 7 8 LAN semua. Caranya cuma gitu aja. Jadi interface bridge, add name bridge 1, interface bridge portnya nanti kita add semua. Jadi Kopas ya, ingat ya Kopas dari wiki saya. Kata kuncinya adalah IP versi 6 MikroTik, nanti dapat. Kira-kira kayak gitu. Sekarang kita bisa setup WAN-nya di sini, WAN-nya bisa kita setup. Sebetulnya itu WAN-nya pada dasarnya minta IP DHCP dari upstream. Nah, ini jadi masalah saya karena dia nggak ada ini. Jadi ini dia minta DHCP dari upstream, tapi kalau nggak ada, ini saya minta aja, tetap saya kerjain. Cuman dia tidak akan dapat IP dari upstream. Oke, ini saya copy, saya paste di sini. Ups. Oh alah. Lu tahu nggak kenapa nih? Tahu nggak ini kenapa? Nggak tahu. Bad command name setting, line 1, kolom 7. Tahu nggak? Ada yang tahu kenapa ini? Nggak tahu ya? Parah ya? Jadi ini perintah IP versi 6-nya nggak jalan ini. Jadi supaya jalan, saya harus ngaktifin dulu paket IP versi 6 sekarang. Gitu masalahnya. Ini, jadi caranya adalah sistem package. Biasanya print. Nih, ini kalau kita perhatiin, masih versi 6-nya masih belum diaktifin. Jadi saya harus sistem package enable IP versi 6 gitu. Coba kita print lagi, print. Oh, harus di reboot dulu nih. Wah, kacau dah, tadi yang kita kerjain hilang semua. Sistem nge-reboot gimana caranya ya? Apa gitu? Enggak. Reboot. Kagak, ini di MikroTik men, beda. Kirain dari Bukan, ini di MikroTik ini. MikroTik ada dalam sini, dalam komputernya Ono, keren kan? Lo. Pakai ini, nggak pakai VM ya? Pakai VM, Oh, pakai VM. pakai VirtualBox. Oh, oke. Jadi file OVA-nya, ini sorry nih saya lagi ngomong sama Kominfo ya. Gue demen banget ini. Tapi tadi konfigurasi yang gue kerjain semua bisa hilang, ini kacau nih. Coba balik lagi, sistem package print. Oke, IP printnya udah aktif. Oke, cuman nggak tahu nih, hilang nggak nih IP address print. Coba ngelihat bridge-nya gimana? Coba ini interface. Coba kita lihat ya, interface-nya ada nggak? Interface ada printnya nggak? Print. Oke, bridge-nya masih ada. Jadi bridge gua tidak hilang. Jadi bridge-nya masih ada. Sekarang saya akan aktifin IP versi 6-nya untuk minta IP ke WAN, dan nggak akan dapet dari WAN sini. Oke, dia minta, tadi ada error, sekarang nggak ada error karena saya sudah aktifkan IP versi 6, jadi nggak ada error. Dan ini harus dikerjain ke semua interface ya, ke semua router nanti. Nah, ini saya punya masalah nih sebenarnya. Ini masalah gue.
Karena ini dia delegasi IP address sebenarnya, IP versi 6 di delegate. Cuman saya nggak punya IP versi 6 di WAN-nya. Nah, ini kacau nih. Jadi harus di set static dulu. Nah, harus pindah ke sini dulu. Oke. Karena WAN saya, ada yang masuk lagi. Oke. Nah, saya punya masalah karena nggak ada IP versi 6 sama sekali. Jadi saya harus bikin IP versi 6 statik bohongan kayak gini. Oke. Tar. Ini harus nipu nih gue. Harus nipu dia. Saya harus nipuin. Soalnya dia harus delegasi sih sebenarnya. Tar. Gimana caranya? Tar. Ini 64 bisa didelegate nggak ya? Kayaknya agak seru nih urusannya. Coba kita percobaan dulu ya. Oke. Ini Ethernet 3 soalnya kacau. Sampai sini ya. Dari sini Ethernet 1, IP address-nya ya udah, ini juga nggak apa-apa. Atau biar nggak dipakai sama dunia, pakai ini aja lah, 222 gitu ya. Advertise yes. Coba kita lihat. Jadi saya punya IP versi 6, 222 db01.2.21/64 di WAN. Oke. Di WAN-nya ada IP versi 6. Nah, bisakah dia nanti ngasih ke belakangnya? Kita coba. Ini percobaan ya. Kita punya dua pilihan. Oke. Ini pool delegation-nya kok ini ada ngaco-ngaco nih saya. Kenapa sih Ono jadi ngaco hidupnya? Nih ada masalah, dia ngambil IP dari pool delegation advertise yes ini. Sementara poolnya nggak saya buat ini. Ini harus dibikin dulu sebetulnya. Waduh, kacau. Coba, bentar. Ini percobaan banget nih. Mau nggak ya? Ini soalnya pool delegation ini belum ada nih. Ini kan from pool apa? Poolnya belum saya bikin ini. Bisa kacau nih. Ini kayaknya saya kacau nih hari ini. Nah, ini ada dua pilihan buat ngasih address ke klien. Kita bisa pakai RA atau routing advertisement, bisa juga pakai DHCP. Kalau RA itu setengah-setengah otomatis IP address versi 6-nya. Kalau DHCP betul-betul dikontrol sama router, kira-kira kayak gitu. Wah, ini nggak bisa nih. Yang bisa dipakai yang ini doang. Oke. Saya akan coba yang otomatis ya, pakai routing advertisement itu. Oke. Cuman saya akan curiga kemungkinan ini nggak akan jalan sih. Kemungkinan nggak akan jalan. Coba kita lihat dapat nggak IP versi 6 dari si routernya. Saya masuk ke Kali Linux. Oke. Ini percobaan. Wire off, wire setting. Kita lihat konfigurasinya. Di IP versi 6-nya automatic, versi 4-nya automatic. Dua-dua versi 4 dan versi 6 automatic. Cuman versi 4-nya nggak akan ada karena tidak ada yang ngasih IP versi 4 sama sekali. Saya akan on-in ini. Versi 6-nya dapat nggak ya? Kayaknya nggak dapat soalnya. Nggak dapat kan? Nggak dapat dia. Nggak dapat. Ini ada yang masuk lagi. Karena delegasinya belum saya buat ini. Kacau. Bentar.
Ini kayaknya saya lagi eksperimen belum selesai nih, catatan eksperimen belum selesai. Jadi masalah paling besarnya yang ini nih, from pool delegationnya yang bikin gara-gara. Karena di atasnya sama sekali nggak di set pool delegationnya. Bentar. Ini belum di set ini, dan nggak ada di sini catatan saya. Waduh. Oke, ini catatan ngaco berarti. Router sederhana. Coba kalau yang ini. Ini WAN-nya kayak gini. Oh, ini dia. Tapi semuanya kenapa dari pool delegate ya? Oh. Di sini nih masalahnya nih kayaknya. Saya nggak bisa /64. Kalau mau delegasi nggak bisa 64 nih harusnya. Bentar. Ini saya lupa juga jadinya ya. Ini buat minta IP, yang saya blok ini buat minta IP ke WAN otomatis. Kemudian dia harusnya dapat delegasi dari WAN-nya. Cuman WAN-nya, oh berarti saya harus bunuh semua dulu nih. Oh yang ini yang jalannya rada bener yang ini nih. Ini jalannya rada bener. Karena prefixnya dia bikin poolnya dulu. Ini bikin pool. Jadi bikin kumpulan IP address yang bisa dialokasiin ke klien. Kemudian dia bikin DHCP server untuk pool IP versi 6 ini, dan poolnya didefinisikan di atasnya. Jadi yang ini yang bisa jalan sih sebenarnya. Oke. Karena ini yang bisa jalan, ini kepaksa saya harus ini konfigurasi yang tadi salah semua udah. Saya reset aja ya. Sistem reset configuration. Yes. Oke. Jadi saya bersihin lagi dari nol lagi. Kita akan coba konfigurasi pakai yang ini dengan catatan WAN-nya nggak akan dapat IP address versi 6, jadi nggak akan saya set ini WAN-nya. Paling saya bikin set statik seperti ini aja WAN-nya. WAN-nya statik. Cuman di ininya LAN-nya saya akan pakai DHCP yang sebelah sini. Oke. Kalau WAN-nya dapat IP address beneran, saya bisa pakai yang konfigurasi yang router advertisement server. Karena router WAN-nya nggak dapat IP, kepaksa saya pakai yang ini. Oke. Nah ini kalau kita pakai IP statik. Oh di sini dia IP statiknya nih. Ini saya pakai IP statik nanti. Kemudian di sini alokasi IP-nya dari sini poolnya. Pool itu kumpulan ya, kumpulan IP. Oke. Sekarang coba kita lihat routernya udah beres, admin. Ini kondisi kosong lagi. Sekarang saya akan masuk lagi ke sini. Ini saya udah reset konfigurasinya. Kemudian saya akan bikin bridge lagi buat LAN-nya. 6, 7, 8. Jadi Ethernet 1 sampai 8 udah beres semua urusannya. 1 itu coba kita lihat /interface print. Jadi ada Ethernet 1 sampai 8 dan bridge 1. Coba kita lihat IP address print. Sorry. IP versi 6 address print. Oke. Ini versi 6-nya hidup. Oke. Cuman belum ada IP sama sekali yang di set. Sekarang saya akan masuk. Saya akan ngeset WAN-nya pakai IP statik seperti ini ke interface Ethernet 1.
Satu, advertisement, yes. Oke. Saya set IP sembarangan ini sebenarnya 2001 DB. Harusnya dapat alokasi dari ID NIC atau ABG ya, IP versi 6-nya. Jadi ini alokasi ngaco. Nggak boleh sebetulnya. Oke. Sekarang saya balik lagi ke sini, naik ke atas. LAN udah beres. Sekarang kita ini tidak akan saya set WAN-nya karena WAN-nya udah dibikin IP statik. Sekarang saya akan ngeset LAN-nya supaya pakai IP seperti ini. IP versi 6, address add interface bridge 1, address 2002.1234.5678.2.2/60. Oke, itu dipasang di LAN. Oke, saya pasang di LAN nih. Udah, LAN-nya udah punya IP sekarang. Jadi interface bridge 1 udah punya IP. Coba kita lihat IP-nya berapa sekarang yang sudah aktif. IP versi 6, address, print. Kita lihat ada 2 IP sekarang yang udah hidup. 2001 DB8 01 64 sama 2002 1234 5678 0 A027 FF FC 0/60. Itu ada di bridge-nya. Dan sekarang kita tinggal aktifin DHCP server. Jadi kita punya 2 pilihan ya, bisa pakai RA server, router advertisement server, atau pakai DHCP server. Konsep router advertisement server adanya di IP versi 6. Di IP versi 4 nggak ada RA, tuh nggak ada. RA tuh kira-kira cara berpikirnya gini lah. Dia ngasih tahu ke semua komputer yang ada di LAN-nya dia, silahkan milih IP sendiri, tapi kira-kira keluarga IP-nya yang ini ya, gitu. Tapi masing-masing komputer boleh milih IP-nya masing-masing. Jadi RA tuh lebih keren banget. Jadi komputer boleh milih sendiri IP-nya. Kalau DHCP itu server akan jadi komputer klien akan minta ke server, server akan ngasih IP. Itu konsepnya DHCP. Sekarang saya makainya DHCP karena lebih bisa dikontrol. Oke, DHCP udah aktif, oke, udah di enable. Sekarang kita coba lihat di sini, dapat IP versi 6 nggak dia? Oke, saya harus matiin, nyalain lagi ya. Oh, wired off. Saya konekin dulu. Belum dapat IP. Belum dapat IP. Coba yang di sini. Saya masuk ke dua-duanya ya. Ke ini masuk ke masih belum dapat IP. Shutdown minus reboot now. Nggak dapat IP waduh, kacau deh. Versi 6-nya nggak dapet ya. Kenapa ya? Nggak dapat IP. Parah, kagak dapat IP address. Udah nyala, kagak dapat IP address semua. Nggak dapat IP, bener. Waduh. Coba kita lihat. Ini option automatic, ini automatic. Apply, cancel. Tapi IP-nya nggak dapet. Harus dilihat lagi kenapa. Salah apa lagi saya teh. Udah beres sih, cuma gitu doang sih. Sebenarnya cuma ini doang. Jadi full name-nya bener. Terus DHCP server full name-nya udah bener. Coba saya aktifin RA-nya juga. Jadi 2 sekaligus diaktifin ya. Ini rada ngaco nih sebenarnya. Ini saya aktifin ya. Jadi bisa dua-dua sekaligus nyala sih, RA nyala, itu nyala harusnya bisa. Harusnya. Kita percobaan aja. Biasanya RA yang lebih reliable sih sebenarnya. DHCP nggak terlalu. Coba.
connect. Waduh, nggak mau Waduh, nggak dapat IP juga. Atau kepaksa saya tipu kali ya. Buat percobaan awal aja sih. Saya lagi mikir buat nipuin kasih IP versi 6 statik ke klien. Itu yang mau saya coba. Cuman harusnya nggak separah itu. Waktu saya nyoba dulu kayaknya aman-aman aja. Sekarang kagak mau, bingung kenapa. Oh, dia fail kan. Aduh. Eksperimen gagal padahal baru bikin router aja. Oke. Tapi versi 6-nya nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Coba lihat lagi di sini, if config sama nggak dapat IP versi 6 dua-duanya. Coba untuk ini saya coba aktifin versi 4 juga ya. Ini versi 4. Jadi versi 6 sama versi 4 akan saya coba jalankan di satu router yang sama. Mudah-mudahan dia bisa jalan versi 6 sama versi 4 sekaligus. Mikrotik. Kalau versi 4 udah pasti jalannya sih, cuman saya penasaran aja kenapa versi 6-nya nggak jalan. Oke, ini udah dikerjain. Sekarang saya akan aktifin yang ini. Bridge-nya dapat IP versi 4 192.168.101. Kemudian NAT-nya diaktifin buat versi 4. Kemudian nanti DHCP servernya saya aktifin. Ini saya aktifin. Oke. Versi 4-nya diaktifin. Perhatiin kalau kita pakai versi 6 adalah /IP versi 6. Kalau versi 4 /IP aja tuh versi 4 yang diobok-obok. Jadi ini dua sekaligus dijalanin ya. Sekarang DHCP server buat versi 4-nya diaktifin. Oke, wait, interface-nya bridge 1. IP-nya 192.168.100 sekian, 101 sama dia ngasih IP dari 2 sampai 254, DNS-nya 1221, list time sekian. Oke. Coba kita lihat sekarang dapat IP kagak. Oke, dapat IP dia. Jadi versi 4-nya jalan. Tapi versi 6-nya nggak jalan nih, kacau. Nah, ini juga dapat 100.253. Jadi 254 sama 253 dapat. Sekarang kita coba masuk ke ini ya. Nah, ini coba kita masuk ke versi 6-nya lagi ya. Saya lagi bingung kenapa versi 6-nya nggak jalan ya. Oke, kita coba IP statik ya. Kita coba IP statik ya di sini ya. Kita akan coba IP statik. Oh, ini ada otomatis sama DHCP only. Coba. Masih nggak dapet IP-nya. Wire connection. Gila nggak dapet parah banget. Saya akan bikin ini ya, statik kepaksa. Saya akan bikin manual. Di sini saya
20.2.4.2.123.2.5678.2.2. Oke. Prefixnya /60 tadi. Gateway-nya, nah ini yang jadi masalah gateway. Gateway-nya adalah, coba kita lihat IP-nya berapa. IPv6 address print. Nah ini gateway-nya adalah ini dia. Oh dia ngambil ini A00, walah. Tar. Bridge 1 address 2002 1234. Saya kasih IP ini juga ya. 5678.2.2.1/60. Coba kita lihat. Jadi dia punya dua IP di gateway-nya. 2002.123.45678 0A0027FF FEC1 6E65. Cuman itu susah buat dihafalin, jadi saya bikin satu lagi 2002.123.45678.2.2.1 biar gampang. Oke. Sekarang saya akan bikin di sini gateway-nya adalah 2002.123.5678.2.2.1. Oke, apply. Matiin, nyalain. Nih saya pengennya tadinya kalau bisa jangan statik kayak gitu. Nah, dia udah punya IP kayak gini. Oke, coba kita ping 202.123.4 salah 123.45678.2.2.1. Oke, nyambung ya. Ke titik 2.1 nyambung. Oke. Sekarang kita harus bikin lagi IP versi 6 buat si server. If config servernya adalah 192.168.100.253. Saya harus bikin IP versi 6 di situ. Coba sudo dulu. Saya pengen tahu perintah yang ada apa. IP coba if config ada nggak? Oh, if config ada. Oke. Sekarang biar gampang kita akan cari contekan aja cara ngeset. Jadi di HCP sama itunya nggak jalan, saya bingung juga ya. Mono center. Sekarang saya akan masuk ke IPv6, kemudian konfigurasi interface. Di sini ada menambahkan IP address ke interface. Oke. Jadi kita punya dua pilihan cara nambahin IP address. IP-6 address add IP addressnya berapa, device-nya apa, atau if config interface-nya apa, inet6 address IP/prefix. Oke. Kita bisa pakai yang ini. Saya akan pakai yang ini ya. Nama device-nya bukan Ethernet 0, saya ambil copy. Saya akan masuk, nggak bisa. Ini harus kayak gini kepaksa. IP-6 address add 2002.123.45678.2.2/10/60 device namanya ENP0S3. Oke. Coba kita ping 2002.123.45678.2.2.1. Oke, nyambung. Titik 2.22 nyambung. Tapi ini IP statik. Saya pengennya IP-nya dynamic. Statik jalan lah udah. Tapi saya bingung kenapa dynamic nggak jalan ya. Ya udah, nasib. Saya harus nyari masalahnya di mana. Catatannya udah bener, cuman kenapa nggak jalan saya nggak tahu nih. Ada masalah apa dia? Oke. Jadi kita udah bisa nyambung ini ya. Jadi satu mikrotik kita bisa nyambung. Sekarang kita akan coba kembangkan jaringannya. Oke.
Ini udah beres. Kita akan ngembangin jaringan sekarang ya. Ini udah tutup lagi. Oke. Kita akan masuk ke jaringannya. Nah, sini ada 2 router di cascade ke cloud. Jadi ada kali, ada MikroTik 1, MikroTik 2. Dari sini masuk ke sini, ke sana. Oke. Coba kita lihat bisa nggak? Iyalah. Ya, belum. Eksperimennya belum selesai. Jadi banyak eksperimen yang belum selesai rupanya. Ini belum selesai nih. Oke. Yang ini adalah yang tadi ya. Yang tadi. Oke. Cuma entah kenapa nggak jalan, saya bingung. Jadi ini buat DHCP klien, bukan DHCP ini. Ya udah, coba router advertisement. Oh, ini mah panjang. Ada cuman kayak gini doang, harusnya jalan sih. Oh, ini yang belum diaktifin. Ini masalahnya, di Ubuntu-nya belum diaktifin semua ini makhluk ini. Jadi masalahnya di sini kenapa tidak mau dia. Oke, ini karena belum diaktifin semua sama sekali. Oke, berarti saya harus ngaktifin makhluk itu. Aduh, gimana caranya ya? Nggak bisa di copy paste soalnya ini. Aduh, harus diketik ini. Oke, kita akan coba ngetik deh. Oke, kayak gini. Clear. Sudosu. Oke. Rupanya ini harus diaktifin. Kelupaan. Proc sys net IP versi 6 conf all accept RA. Oh, masih kosong ini. Pantesan. Echo 1 masukin ke sini. Coba kita lihat lagi sekarang. Oh, bukan LS. Malah salah, more. Oke. Isinya ada. Sekarang default udah bener. Coba lihat ETH 0. Nah, masih 1 kan. Echo 1 masukin ke situ. Oke. Coba kita lihat lagi. Sekarang udah 1. Pak Untung, Yes. mau ngejelasin dikit status sekarang gimana? Mungkin break sebentar dulu. Sorry ya. Ini kuliahnya. Ini sambil kerja soalnya saya ya. Jadi ini mahasiswa gimana nih enaknya? Mau di sini aja? Hah? Di sini. Mau di sini ya? Mau ngejelasin ini kondisinya, Pak. Oh, mau jelasin kondisinya. Ini kuliah gimana gue? Oh, bisa kan? Sekarang, Pak? Hah? Nggak bisa. Ntar gue ngomong soalnya. Oh, iya. Atau mau gimana nih kuliahnya? Mau dibubarin atau gimana? Ini minta maaf nih mahasiswa gue karena saya sambil kerja ini sebenarnya. Gimana enaknya ya? Ini kayaknya gue harus kuliahnya harus gue putusin nih kayaknya. Gitu ya. Apa break dulu kali bentar aja. Setengah jam. Lagi 15 menit paling. 15 menit paling. Yakin? Ada 10 menit ya. Oh. Kalau mau jelasin status sebenarnya belum bisa connect sih, Pak. Oh gitu. Cuma mau update. Ya udah. Ini buat mahasiswa gue. Ini minta maaf. Saya butuh waktu 15 menit ya. 15 menit Anda balik lagi karena saya ini ada teman-teman mau ngasih laporan apa yang terjadi di sini gitu ya. Gitu ya, 15 menit lagi ya. Jadi jam 7.45 lah. Gitu ya. Oke,
Minta maaf nih buat mahasiswa saya. Iya, Pak. Break dulu ya. Oke. Bisa keluar dulu, nanti masuk lagi boleh. Ini saya standby. Gitu ya. Oke, Pak. Kita tunda ya kuliahnya, nggak mungkin nih kayaknya. Halo. Kayaknya nggak mungkin, kayaknya ketunda nih. Nggak apa-apa, kerjain dulu tugas Bapak. Heeh. Ya minta maaf dulu ya, ini kepaksa tunda. Bentar, saya ngeliat agenda saya ya. Kalau minggu depan tanggal bikin 2 kuliah bisa nggak? Ikhlas nggak Anda 2 kuliah? Jadi tanggal 22 sama 23 gitu. Gitu ya. Kita coba ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Minta maaf ya. Iya, Pak. Soalnya lagi ada problem di sebelah sini, parah banget. Gitu. Jadi tanggal 22 sama 23 ya. Oke. Tolong Iya, saya Pak. diingetin pakai email pagi-paginya ya. Ini kayak hari ini saya lupa nih tadi gara-gara kerjaan. Gitu ya. Minta maaf. Kita akan ketemu lagi tanggal 22 sama 23. Ntar saya email juga lah, saya kasih tahu. Ya, nanti. Ya, terima kasih banyak. Kita tutup sampai sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.